Oke. Iya, Mam. Ayat 1 sampai 7 ya? Iya. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Tuh. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Jalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai, maka akan berdiul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Oke. Terima kasih, Kak Septa. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan, ucap syukur. Kita kembali mendalami firman Tuhan, tentu dengan kerinduan kita bisa mengaplikasikannya. Puji Tuhan. Terima kasih pada teman-teman tetap bisa bergabung. Seperti doa Niar tadi, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan, diberi semangat, diberi keingintahuan, diberi gairah untuk tetap bisa hadir malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya itu semua karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena keingintahuan kita, bukannya, semata-mata Tuhan yang beri itu semua. Sebab itu sepantasnya ucapan syukur kepada Tuhan. Batu karang itu adalah Kristus, ini bab 39, mencakup ayat 1 sampai 7 dari Keluaran 17. Maaf jika nanti terpotong-potong, sepertinya di rumah kami kurang lancar internetnya. Diberi judul oleh terjemahan baru, Di Masa dan di Meriba. Satu Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 10 kalau di sini ayat 3 sampai 4, saya lengkapi dengan ayat 5. Itu merupakan jembatan antara kitab Keluaran dan perjanjian baru. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mereka semua makan makanan rohani yang sama,
mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ini penekanannya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, kita akan lihat di sini terjemahan yang bagi saya, bukan terjemahannya, tafsiran yang bagi saya baru tahu juga tafsiran seperti ini, tapi dasarnya cukup kuat. Kita lihat seperti halnya di padang gurun Sin, di mana bangsa Israel diberikan mana, maka di Rafidim pun sebelum terjadi mujizat, bangsa Israel mengawali dengan sungutan. Seharusnya buku ini jelaskan, seharusnya saat mereka haus, kekurangan air, mereka gathered, berkumpul bersama untuk berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, ini keempat kali bangsa ini bersungut. Kita belajar seperti beberapa minggu yang sudah kita lalui, bahwa tak ada maksud jahat dari Tuhan Allah Israel, semata-mata untuk mendewasakan, melatih, mendisiplinkan, seperti seorang atlet tinju, atlet tenis, saya pernah baca, saat mereka latihan sendiri, itu tidak sebagus saat mereka membayar pelatih. Jadi, dunia pun, prinsip dunia mengakui pentingnya latihan. Allah Israel melatih bangsa ini supaya punya sikap yang benar terhadap setiap masalah yang muncul. Jadi gambarannya, seorang ayah yang melatih, mendidik anaknya, supaya bukan hanya dewasa secara fisik, namun mental, pemikiran, mindset-nya pun dewasa. Jadi sekali lagi, maksud Allah baik saat membiarkan bangsa ini kehausan. Namun, yang terjadi adalah bangsa ini berbalik mencobai Tuhan. Itu ditegaskan oleh ayat 2 dan ayat 7. Dari pembacaan kita tadi ya. Seharusnya Allah yang menguji mereka, melatih mereka. Namun berbalik. Jadi gambarannya,
berubah ya. Tadi sebelumnya dalam konteks keluarga, ayah mendidik anak, berbalik saat bangsa Israel menuntut Allah. Jadi Allah menjadi terdakwa dalam hal ini. Bangsa Israel menjadi jaksa atau bahkan mengangkat diri sebagai hakim yang menghakimi Allah sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jadi gambarannya tadi ya, seorang ayah mendidik anak, namun si anak tidak terima didikan. Si anak marah dan menuntut ke pengadilan. Ini gambaran yang dipakai buku ini untuk menjelaskan tadi intinya ya. Intinya adalah the rock is Christ ya. Batu karang itu adalah Kristus. Itu ujungnya. Tapi kita awali dengan pemahaman tadi ya, gambaran tadi ya. Sebetulnya konteksnya adalah ayah dengan anak. Namun yang sebenarnya ada di konteks sebuah rumah itu berubah menjadi konteks sebuah pengadilan. Seperti berpindah ya, dari rumah berpindah ke pengadilan. Itu konteks yang kita pahami dulu untuk kita mengerti tafsiran batu karang itu adalah Kristus. Tuduhan yang mereka ajukan kepada Allah. Allah gagal provide them. Allah gagal memelihara dan menjaga. Allah gagal hadir di saat mereka butuh. 3 tuntutan bangsa Israel adalah Allah lalai dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Allah Israel lalai dalam menjaga anak-anaknya, dan Allah Israel gagal untuk menghadirkan dirinya saat anak-anaknya butuh seorang ayah. Itu 3 tuntutan bangsa Israel terhadap Allah. Karena itu, tuduhannya kalau kita bahasakan sekarang adalah pembiaran yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan, murder ya. Pembiaran, kelalaian yang mengakibatkan pembunuhan. Itu yang dituduhkan bangsa Israel kepada Allah. Dipertegas, gambaran pengadilan adalah dengan Allah menyuruh Musa untuk membawa tua-tua Israel. Jadi dalam konteks pengadilan, kalau kita lihat di film khususnya ya, kalau di Indonesia tidak ada sistem juri. Kalau kita lihat film-film Hollywood, ada sistem juri di mana mereka menilai, siapa nonton 12 ya, 12 juri. Ya, ini pasti sistem pengadilan Amerika mengambil sistem pengadilan Alkitabiah ya, sistem pengadilan Israel.
dengan perintah Allah kepada Musa untuk membawa serta tua-tua Israel, itu menegaskan bahwa saat itu Allah sedang dihakimi oleh anak-anaknya. Kemudian, penegasan berikutnya adalah staff, ya, tongkat. Allah menyuruh Musa membawa tongkat yang merupakan gambaran atau representasi dari otoritas Allah sebagai hakim. Saat Musa memukulkan tongkatnya ke Sungai Nil, itu gambaran bahwa Allah sedang menghukum bangsa Mesir. Karena itu sudah mulai terbaca ya tafsirannya ya. Saat Musa memukulkan tongkatnya ke batu, kita tahu bersama, itu gambaran murka Allah ditumpahkan, ditanggungkan, dipukulkan kepada satu materi yang sesungguhnya nggak tahu apa-apa ya. Nggak bersalah, gambaran dari satu kondisi, sebuah keadaan, sebuah keberadaan, sebuah nature yang nggak ada salahnya. Si batu nggak ada salahnya. Yang salah bangsa Israel, yang sedang mempersalahkan Allah, namun itu ditimpakan kepada batu yang nggak tahu apa-apa. Ya, finally, setting pengadilan itu ditegaskan oleh penamaan atau pemberian nama Massa dan Meribah. Massa itu berarti menguji, Meribah itu artinya berdebat, berseteru, bertentangan. Ya, kiranya sudah membuat kita paham tafsiran ini ya. Saya pun baru dapat di buku ini, terus terangnya, tafsiran ini, tetapi bagi saya ini tafsiran yang aman dan tafsiran yang berpusat pada Kristus, Christ-centered ya, berpusat pada Kristus, puji Tuhan. Karena itu saat saya pribadi baca ini, wow, luar biasa ya. Sebelum masuk ke aplikasinya, buku ini jelaskan juga bahwa Musa juga terpengaruh oleh sungutan bangsa Israel ya. Sehingga saat Musa berkata, bangsa ini hampir merajam aku, itu diyakini oleh salah satunya oleh Calvin. Komentari atau tafsiran dari Calvin adalah saat itu Musa pun sudah tahap sungut. Ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Berseru-serulah inilah yang diyakini kondisi Musa sudah tahap. Dia sendiri udah habis akal, udah rasa nggak mampu ya menghadapi bangsa yang terus-menerus komplain, terus-menerus
sungut. Ya, ini jawaban yang luar biasa ya. Allah Israel mengembalikan drama di pengadilan kembali ke rumah. Allah Israel tetap bertindak sebagai ayah terhadap orang-orang yang sedang menuntutnya ini. Ia tetap bertindak sebagai ayah yang mengasihi dan ingin mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ya, saat kita bisa sampai ke tahap ini memang luar biasa ya. Saat seorang Kristen bisa sungguh-sungguh sampai tahap meyakini apapun yang terjadi, Allah itu Bapa yang benar-benar setia, benar-benar nggak mungkin membiarkan kita sampai ke tahap itu. Wow, apa masalah yang bisa membuat kita ciut ya? Nggak ada ya. Kita yakini dalam setiap masalah Bapa kita bela. Sekali lagi, drama di pengadilan dikembalikan oleh Allah Israel ke rumah. Itu yang membuat kita kagum kepada Allah kita ya. Ya, yang akhir tentu Kristus sekali lagi ya. Pusatnya adalah Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ini tafsiran yang kita perlu kejar ya. Apapun pusatnya adalah Kristus dan Kristus. Nggak ada yang lain. Salah satu indikator ya. Tafsiran yang dapat dipercaya yang kredibel. Ayat 1 menjelaskan ayat lain, ayat yang kurang jelas dijelaskan oleh ayat yang lebih jelas, namun dalam segala hal terfokus pada Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti batu yang nggak tahu apa-apa, namun dipukul, demikian pula Kristus yang tidak mengenal salah, kepadanya ditimpahkan penghukuman. Hanya demi apa? Kalau bahasa kasar memang hanya demi seorang ayah yang sedang pelihara anak-anak yang kurang ajar. Itu konteksnya kan? Allah Bapa ingin menunjukkan aku ayah yang bertanggung jawab terhadap bangsa Israel. Hanya demi itu kan? Sehingga batu itu dipukul. Demi kasih Bapa kepada kita, Kristus menderita hukuman yang tidak sepantasnya ia terima. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus dipukul oleh hukuman Allah. Supaya, puji Tuhan, ya seperti sedang membalikannya, membuktikan bahwa aku pribadi, aku ayah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Aku Allah, aku Bapa yang melindungi anak-anaknya. Dan aku Bapa yang selalu hadir.
Immanuel. Ya, Allah yang mau hadir di tengah kita, di dalam hidup kita, ya, yang bertahta di tempat maha tinggi, mau hadir di hati yang hancur. Puji Tuhan. Silakan Bapak Wewe memimpin diskusi. Kita lanjut nanti bab berikutnya. Puji Tuhan. Ya, makasih, Bung. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, kolom chat juga bisa. Mau pakai via chat, silakan. Ya, ada? Nggak ada, silakan lanjut. Mama ini. Masih di mute itu. Oke, sorry. Nanti saya minta Kak Murni ya, yang baca Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Oke, Rini. Oke, Kak. Ya. Bentar ya. Ayat 8 ya. Iya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah. Kak, Keluaran 17 ayat 8. Oh, sorry, ini Keluaran 19 ya. Oh, iya. Oke. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu Ya. datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Iya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama Rini. Bab 40. Angkat tanganmu. Pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan pada bagian ini adalah doa ya. Baik bagi bangsa Israel saat itu, juga saat kita belajar malam hari ini, bagi kita, gereja masa kini. Ya, saya kita baca
kita akan lihat sebuah bagi beberapa orang ini usaha manusiawi ya. Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ya, ada beberapa orang menganggap hanya doa yang perlu kita lakukan. Hanya iman. Khususnya lawan penyakit ya. Ada beberapa orang menganggap dokter itu bukan jalan Tuhan. Bagian ini mengajari kita untuk melakukan usaha yang terbaik. Sekali lagi, bagi beberapa orang ini usaha manusiawi, bahkan menganggap itu usaha daging. Kita lihat di sini, sebelum Musa naik ke gunung dan berdoa, Musa mempersiapkan usaha-usaha yang terbaik untuk menang atas masalah, untuk sembuh dari penyakit, untuk diberkati secara finansial, dan terus ya, kita bisa daftarkannya, untuk punya anak yang berbakti kepada orang tua, yang membanggakan orang tua, yang takut Kristus, untuk dan seterusnya ya. Ora et labora ya. Berdoa sambil berusaha. Ini yang menonjol bagi saya ya. Berbeda saat bangsa ini melewati Laut Teberau. Itu mereka disuruh diam. Nggak berperang. Disuruh nunggu aja waktu Tuhan. Namun, di momen ini beda kan? Nah, tentu ujung-ujungnya adalah, kata kuncinya adalah kedekatan dengan Tuhan ya. Kita bisa tahu kapan kita pakai usaha manusia dan kapan kita benar-benar kehendak Tuhan yang jadi. Itu kan perlu kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Bisa kita tafsirkan berdasarkan buku ini, bahwa tujuan Allah menampilkan drama Musa ngangkat tangan, terus capek, terus dibantu oleh Harun dan Hur, dan drama ini terjadi di atas gunung, itu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Yang memberi kemenangan adalah doa, adalah tangan yang terangkat. Drama Musa, Harun, dan Hur tujuannya agar bangsa Israel sepenuhnya sadar pada sebuah realitas rohani yang tidak terdeteksi memang oleh indera kita,
secara jasmani, namun ini sebuah realitas yang benar-benar nyata, senyata udara yang kita hirup. Realitas ini adalah tanpa ketergantungan pada Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita jadi pecundang yang selalu dikerjain oleh iblis. Itu realitanya. Kita memang nggak bisa lihat secara jasmani, ya. Hati yang bergantung pada Tuhan tuh nggak terdeteksi oleh siapapun, ya. Kadang-kadang kita pun tertipu, ya. Kita merasa sedang mengandalkan Tuhan. Padahal sebenarnya enggak. Nah, itu kan perlu terus koreksi diri di hadapan cermin firman. Terus dalami firman, kita bercermin kepadanya. Karena kita pun bisa menipu diri sendiri. Karena itu, kita perlu terus ingat realita ini, kenyataan ini. Bersifat rohani, tapi sungguh-sungguh nyata. Bahwa tanpa ketergantungan, sikap hati yang bergantung pada Tuhan lewat doa, kita tak lebih dari pecundang-pecundang yang sok jago. Pertama kali Yosua disebutkan di Kitab Keluaran. Ya, mengangkat tangan merupakan posture of prayer. Jadi bukan sembarang bergaya, ya. Saat Musa seperti ini, bukan sembarang gaya. Itu ada maksud Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel yang sedang berperang, bahkan ke seluruh bangsa ini, supaya lihat bahwa saat tangan terangkat, saat terus bergantung pada Tuhan, mereka menang. Tapi saat tangan mulai turun, saat doa tidak lagi dipanjatkan, bangsa Israel kalah. Itu yang ingin diajar, disampaikan oleh Allah Israel kepada bangsa ini. Sekali lagi, tadi di awal, bangsa Israel dididik terus-menerus oleh Tuhan. Supaya sampai tahap di mana apapun masalah, respon pertama mereka adalah berdoa. Apapun masalah, doa. Bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Itu yang ingin Allah Israel ajarkan kepada bangsa ini. Bukan nyalahin orang, bukan sungut, tapi doa pada Tuhan. Itu yang ingin diajar terus dan terus, ya. Termasuk lewat momen ini. Ya, ini didaftarkan oleh buku ini. Membuktikan bahwa mengangkat kedua belah tangan itu dimengerti oleh bangsa Israel sebagai postur gaya orang berdoa. Berdiri dan mengangkat tangan kedua belah tangannya. Jadi kita sudah lebih mengerti, ya, maksud tadi. Tentara disiapkan, namun ada drama lain. Musa naik ke gunung, disertai oleh Harun dan Hur. Kita bisa mengerti bagian ini.
Seberapa sering seberapa pagi, seberapa lama itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ya, bisa dihubungkan kembali dengan minggu lalu ya, tentang legalisme dan lawannya antinom ya. Saat kita mengerti esensi dari doa, maka kita nggak akan ribet ngatur orang lain berdoa berapa lama, berapa sering berdoa, harus pagi-pagi lah. Kita nggak dipusingkan dengan hal itu. Kita nggak dipusingkan dengan, wah tuh orang doanya kurang pagi, kurang rohani dia. Itu roh-roh legalisme yang kita sama-sama berjuang untuk singkirkan. Sehingga pelayan-pelayan khusus di gereja kita ini punya hati yang bergantung pada Tuhan. Sehingga setiap doa mereka, doa kita sama-sama, itu benar-benar dari hati yang bergantung pada Tuhan. Tentang metodenya, berapa lamanya, berapa early-nya, subuh atau siang atau malam, berapa jam, sehari berapa kali, itu bisa masing-masing pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena yang terpenting adalah bukan power of prayer, bukannya, tapi power of God. Saat kita merasa doa kita yang membuat kita menang, itu udah masuk ke roh tadi ya. Kita merasa karena kita berdoa, kita sukses, itu udah bahaya. Termasuk udah mengandalkan diri sendiri ya. Ketergantungan pada Tuhan, pada kuasanya, pada belas kasihannya, itulah yang memberi kemenangan. Karena itu, setiap kemenangan, pertolongan, kesuksesan kita selalu dikembalikan pada Dia ya. Saat kita berhasil, Tuhan lagi Kristus, lagi salib lagi. Nggak pernah tentang kita, wah karena saya bangun pagi terus, karena saya tiap doa 2 jam, 3 jam. Oh no. Saat kita udah masuk tahap itu, kacau gereja. Bahaya. Karena saya tiap hari berdoa, maka saya berhasil. Wow. Kacau gereja ya. Kemenangan hanya karena Kristus dan salibnya, puji Tuhan. Itulah yang utama ya, sikap hati kita. Tentu saat kita punya sikap hati yang bergantung, ya nggak mungkin kita nggak berdoa. Pasti kita berdoa. Nggak mungkin kita nggak berdoa. Kita tahu hanya Tuhan sumber segala-galanya.
kita pasti berdoa. Saya pribadi udah nggak pernah doa berlutut ya. Doa ya di bangku duduk. Karena sekali lagi, postur tadi kan tentang gambaran yang ingin Tuhan sampaikan. Yang Tuhan sampaikan adalah intinya ketergantungan. Kita mintalah itu ya, hati yang hancur, bergantung pada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang kita minta tiap-tiap hari, Tuhan. Suburkan di hati saya sebuah sikap yang bergantung terus kepadamu. Sungguh-sungguh menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami, itu karena Tuhan campur tangan. Itu karena belas kasih Tuhan. Puji Tuhan bagian ini ya. Puji Tuhan. Tentu kita diingatkan pada sisi lainnya, ada orang-orang yang menjadi lebih baik pribadinya, kebiasaannya, mindset-nya, tetapi nggak pernah berdoa. Wah, ini juga bahaya ya. Ini serem juga ya. Jadi seperti bangsa Israel dengan Musa sebagai panglima menang saat Musa dalam postur berdoa. Wah, mereka bisa simpulkan, bangsa Israel bisa menyimpulkan bahwa saya menang, kami menang karena kami jago berperang. Ya, saat ada orang-orang, saya nggak berdoa, tapi kok saya makin baik hidupnya ya, makin sabar, makin suka memberi, makin berbelas kasih, padahal saya nggak berdoa ya. Kemudian ada dosa-dosa yang sudah jadi habit kok bisa saya kalahkan ya. Padahal saya nggak berdoa ya. Itu kacau juga ya. Bahaya juga itu. Tadi kan makanya sisi lain ini ya. Ya tadi seseorang yang begitu mengandalkan doa, ada sisi lain yang sama sekali nggak merasa perlu doa. Nah ini kita harus sungguh-sungguh. Sekali lagi kan seimbang ini ya. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Penatnya Musa, nyata ada penatnya ya. The weakness of Moses serve to magnify the glory of God. Jadi pelajaran kita saat malam hari ini mengingatkan bahwa saat Israel menang itu bukan karena Yosua, bahkan juga bukan karena Musa yang jago berdoa. Bukan karena Yosua jago berperang, bukan karena Musa jago berdoa, tetapi semata-mata karena Tuhan. Wah, luar biasa bagian ini memangnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada manusia super dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia super dalam gereja. Kita semua hanya manusia-manusia biasa yang penuh keterbatasan. Namun saat kita bergantung pada Tuhan, oh haleluya. Kita dipakai Tuhan, Yesus terus dipermuliakan. Salib terus. Kasih karunia terus yang diagungkan, nggak pernah tentang kita. Saat kita sampai di situ, waduh, gereja kita luar biasa. Saat masih banyak roh legalisme, nggak akan maju gereja kita. Ya begini aja ya. Semata-mata karena Tuhan, kemudian doa bersama. Corporate prayer itu digambarkan oleh tangan Musa yang ditopang oleh Hur dan Harun. Ya, terakhir.
tentang doa bersama bisa nanti. Tapi sudah sering dibahas tentang doa bersama ya. Ini ayatnya menegaskan pentingnya doa bersama dalam perjanjian baru juga, itu merupakan penekanan yang penting. Ya, terakhir banner. Ya, puji Tuhan. Panji. Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. Ya, ini bagian akhir dari pembahasan kita malam hari ini. Musa mendirikan mezbah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Allah Israel, karena tadi ya, semata-mata karena Allah, bukan karena Yosua panglima yang hebat, yang jago strategi, bukan karena si Musa yang jago berdoa, bukan. Semata-mata karena Tuhan. Mezbah didirikan, altar dalam bahasa Inggrisnya didirikan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita menaikkan pujian pengagungan bukan hanya karena keselamatan. Ini digambarkan oleh Red Sea, pengalaman Laut Teberau ya. Tetapi mujizat-mujizat yang mungkin dianggap kecil pun patut kita syukuri. Bukan hanya mujizat terbesar tadi ya. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa kita saat Kristus mati bagi kita. Itu mujizat ultimate ya, terbesar itu. Di saat kita sembuh dari penyakit, saat anak-anak kita bisa dibilangin, saat bisnis sukses, saat studi selesai, itu smaller ya, kemenangan-kemenangan yang lebih kecil, mujizat yang lebih kecil, namun atas semuanya kita ucapkan syukur hanya kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ada dua alasan mengapa Tuhan menyuruh Musa menulis dalam sebuah kitab sebagai peringatan. Pertama, agar bangsa Israel selalu ingat bahwa bangsa Amalek bukanlah momok yang menakutkan. Di kitab ini ditulis bahwa Tuhan berjanji menghapuskan bangsa ini dari kolong langit. Jadi menegaskan bahwa bangsa ini bukan musuh yang harus ditakuti. Agar bangsa Israel selalu ingat. Namun yang terjadi adalah bangsa Israel lupa. Ya inilah kita ya, manusia ya. Maka terus belajar firman tiap hari, baca, dengar khotbah di YouTube. Kan penting bagi kita untuk remember. Kalau orang-orang sok ingat, ujung-ujungnya lupa. Saat lupa, takut. Bisa baca nanti, kisah habisnya kesabaran seorang ayah. Bisa kita bilang tadi dalam konteks awal tadi ya, habisnya kesabaran seorang ayah saat Allah Israel memutuskan setiap orang yang keluar dari Mesir berumur 20 tahun mati di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan. Memang sepertinya kalau kita renungkan sebuah ironi ya. Saat kita baca tadi tentang Kristus yang menanggung
dosa, penghukuman, Bapa yang begitu mencintai bangsa ini, anak-anaknya, kok bisa habis kesabaran? Itu kan sebuah ironi. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita sama-sama untuk menghargai kemurahan Tuhan. Tidak menganggap enteng belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Karena tadi ya, ditulis dalam sebuah kitab, supaya ingat, ternyata tetap lupa. Sehingga saat ada ancaman, bangsa Amalek, mereka tetap takut. Padahal sudah ada janji. Ketakutan inilah membuat mereka memberontak. Nanti bisa baca di Bilangan 13. Pemberontakan ini jadi lupa, takut, berontak, binasa. Itu yang terjadi atas bangsa ini. Itu alasan pertama, supaya tadi ya bangsa Israel mengingat bahwa bangsa Amalek bukan momok yang menakutkan, bukan musuh yang harus ditakuti. Kedua adalah agar bangsa Israel selalu ingat apa yang Allah Israel sudah lakukan bagi mereka. Sehingga saat apapun mereka hadapi, masalah apapun, mereka akan kembali dan kembali ke Tuhan untuk minta tolong. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga disuruhlah Musa catat di sebuah kitab, agar bangsa ini mengingat apa yang Tuhan lakukan saat mengalahkan bangsa Amalek. Sehingga tadi ya, apapun masalah diserang oleh musuh, kelaparan, kehausan, apapun masalah, mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan Allah inginkan. Demikian pula kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus ingin kita kembali ujung-ujungnya tadi ya, doa dalam ketergantungan. Dijelaskan oleh bagian ini adalah Tuhanlah panji-panjiku. Ya. Saat kita menghadapi masalah peperangan rohani, Tuhan ingin seperti Tuhan ingin bagi bangsa Israel, Tuhan ingin kita, apapun masalah kita hadapi, Tuhan ingin kita ingat, kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah panji-panjiku. Kita pakai istilah banner saja ya. Banner itu tidak bisa dipisahkan dari dunia militer. Saat berperang, panji-panji diangkat tinggi-tinggi, di posisi yang lebih tinggi, terus dikibarkan. Tentara yang berperang, saat melihat banner terkibar, diyakinkan pertama akan identitas mereka sebagai satu bangsa, membangkitkan nasionalisme kalau istilah kita ya. Rasa bangga atas bangsa kita sendiri. Dalam kebanggaan inilah semangat terpompa, adrenalin menjadi tinggi, lebih berani. Courage ya. Saat sepertinya terdesak, tapi saat melihat banner tetap berkibar, maka tentara melihat harapan untuk menang. Meskipun terdesak nih ya, sepertinya terpukul mundur, tapi saat banner masih berkibar, mereka
tetap melihat masih ada harapan untuk menang. Mereka nggak akan melepaskan senjata mereka. Mereka akan terus berjuang. Apa banner dalam hidup kita? Apa yang memberi semangat saat kita menghadapi masalah? Itu kan aplikasinya ya, teman-teman semua. Saat kita masalah rumit, kayaknya nggak ada penyelesaian. Apa yang memberi kita tetap harapan untuk berjuang terus? Apa? Apakah anak? Gua demi anak nih bela-belain lakukan ini semua. Kerja gila-gilaan. Udah nggak kenal tempat tidur. Tidur di kantor. Tidur di bangku kantor. Demi anak nih. Atau demi orang tua. Orang tua gue udah berjasa banget. Gue hadapi semua masalah ini demi orang tua. Apakah orang tua? Apalagi? Harta, kebanggaan, nama baik kita. Wah, kalau gue kalah dalam masalah ini, nama baik gue runtuh. Atau harga diri, kita bisa daftarkan terus ya. Namun, puji Tuhan, kembali salib dan salib lagi ya. Yesus tidak, Alkitab tidak berkata bahwa Yesus punya panji-panji, tetapi ialah panji-panji kita. Kristuslah panji-panji kita. Dialah yang kita lihat saat kita mulai rasa nggak mampu, Yesuslah yang kita lihat. Terlebih salibnya ya. Saat kita mulai rasa terpukul kalah, udah hampir menyerah, pasti masih terkibar ya. Yesus nggak pernah kalah. Kemenangan pasti di pihak Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus, salib Kristus harus menjadi banner kita. Ditegaskan oleh Yohanes 3 sebagai penutup, ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Saat panji-panji kita Kristus, kita nggak akan pernah dikecewakan. Puji Tuhan. Saat kita kecewa, berarti udah diyakinkannya panji-panji kita selain Yesus. Anak mungkin ada saatnya kita pasti kecewa. Kalau banner kita anak, itu pasti ada poin di mana kita kecewa. Itu sebuah keniscayaannya, kepastian, pasti itu terjadi. Orang tua, hal-hal lain di luar Kristus, pasti ada saat yang mengecewakan. Namun saat banner kita Kristus, salib Kristus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Nah herannya, tak pernah kecewa mengiring Kristus. Itu lagu luar biasa ya. Itu lagu yang memberi kepastian bagi kita ya. Saat banner kita Kristus, ada saat-saat di mana kita hampir kalah, hampir menyerah, tapi itu bukan akhir. Akhir kita adalah menang bersama Kristus. Akhir cerita hidup kita nggak pernah tentang kita, tentang kekalahan kita. Akhir hidup kita adalah tentang Kristus yang memberi kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan Pak Wewe. Ya, puji Tuhan.
Terima kasih banyak, Bung. Ya, kembali lagi kita ditambahkan pengetahuan, pemahaman yang baru gitu ya. Kita sudah sering banget gitu ya dengar khotbah di Keluaran 17 ini 8 sampai 16. Saya pun sudah berapa kali gitu ya dengar khotbah ini tentang ini. Ya balik lagi, tapi tidak sedetail ini yang kita bahas. Ya saya percaya banget gitu ya, ditambah-tambahkan lagi kita pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, semakin diteguhkan kita, karena seringkali kalau dalam khotbah ya doanya aja gitu kan, terus keberadaan Harun dan Hur ya sebatas itu gitu, nggak sedetail yang seperti kita bahas malam ini. Jadi bersyukur banget kita ya. Terima kasih Bung Semi. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan, Nia. Iya, makasih banyak Bung atas penjelasannya. Saya memang mau nambahin tapi juga sekaligus tanya pendapatnya Bung Semi. Jadi yang Bung Semi jelasin di pasal 7 sampai 7 terutama ya Bung ya, yang tentang penuduhan dari umat Israel yang mereka mengatakan bahwa menuduh bahwa Tuhan tidak memelihara, Tuhan tidak menjaga, Tuhan tidak beserta, bahkan di situ dijelaskan bahwa itu adalah bentuk pembunuhan gitu. Maksudnya orang Israel merasa bahwa Tuhan merencanakan pembunuhan gitu tentang Allah, penuduhan bahwa itu penuduhan, bahwa itu pembunuhan. Lalu seperti yang kita tahu bahwa setelah itu Tuhan memberikan kemenangan gitu, tetap memelihara orang Israel. Yang mau saya tambahin sekaligus tanya sama Bung Semi itu, kadang memang dalam hidup ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan tuh akan terus memberikan pertolongan gitu ya. Ketika kita mengandalkan, memfokuskan mata kita pada Tuhan, Tuhan itu nggak akan pernah untuk lalai, akan terus memelihara. Tapi kadang yang kita lihat itu maunya tuh secara konkret itu kayak kemenangan gitu loh. Karena saya begini Bung, yang saya pernah dengerin dari sermonnya John Piper, kadang-kadang kita itu malah memang dibiarin gitu loh, memperbolehkan misalnya ada seseorang yang sakit parah, Tuhan biarkan meninggal, lalu ada kita kehilangan anggota keluarga atau apa, dan kayak seperti lagunya Asian Ancient yang saya tadi itu kebayang gitu loh, kayak though you slay me yet I will praise you, though you take from me I will bless your name, though you ruin me still I worship you. Jadi walaupun Tuhan itu sepertinya membunuh saya, aku akan masih memuji nama Tuhan. Walaupun Tuhan mengambil dari saya, aku akan masih terus memuliakan Tuhan. Walaupun engkau meruntuhkan diri saya, masih saya akan terus memuji namamu. Jadi kalau yang saya tahu kadang-kadang dan seringkali kemenangan itu nggak terjadi dalam dunia ini gitu. Tapi karena memang dunia ini, bumi ini bukan tempat kita gitu. Tapi kita tuh kan mengharapkan kemuliaan kekal gitu di masa depan bersama Kristus gitu. Jadi walaupun kebalikannya dengan yang di sini memang benar gitu, kayak pemeliharaan Tuhan pasti terus terjadi. Tapi yang mau saya bilang itu kayak memang Tuhan tuh akan memelihara, tetapi walaupun kadang-kadang memang itu harus terjadi gitu. Dan ketika kita tuh bersyukur bukan hanya ketika kita diberi kemenangan, tapi walaupun pelajarannya, walaupun hal yang diizinkan Tuhan terjadi yang menakutkan kita, gimana caranya kita bersyukur terus sama Tuhan. Yang nggak tahu tanyanya gimana, tapi ya itu tambahannya saya. Mungkin Bung Semi punya masukan.
lagunya ini ya, itu terinspirasi dari itu kan, Ayub ya. Ya, pengalaman bersama Tuhan ya, kita percaya itu ya. Jatuh bangun pastinya. Ayub pun kan kalau kita belajar, jatuh bangun kan. Kalau kita baca kitab Ayub, saya pernah singgung juga di khotbah, dia sempat kok mengutuki hari lahirnya. Dengan saya nggak pernah lahir. Itu Ayub yang dibilang saleh oleh Alkitab. Jadi, ya berproses bersama Tuhan sih, saya percaya kuncinya. Untuk bisa sampai ke tahap, meskipun kau menyembelih aku tetap menyembah engkau, itu kan tahap dewa, kata bilang. Tapi kita harus imani, ya karena itu termasuk bukti kepercayaan kita pada Tuhan. Ya. Mungkin kita sudah belajar ya, kita lihat ya banner, dan banner itu adalah salib Kristus. Supaya kita bisa terus menjadikan itu pola hidup, mindset kita fokus kepada salib Kristus. Saya percaya bukan karena kita layak untuk sampai ke kondisi tadi, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam kita ya, Filipi 1 itu kan. Kristus yang memberi will dan do, kemauan dan energi untuk sampai ke tahap syukur, sembah, bahkan saat Tuhan menyembelih kita. Itu kan pengalaman berproses bersama Tuhan dalam keeratan dengan firman dan Roh Kudus, seperti di khotbah-khotbah kemarin, Simeon yang begitu erat dengan firman dan Roh Kudus sampai ke tahap apapun yang terjadi, dia percaya janji Tuhan digenapi. Itu mungkin ada yang mau tambahkan atau cukup? Ya, silakan. Ini. Oke. Kalau nggak ada yang lain, kita tutup ya BS kita. Nanti yang berdoa Bu Rora. Iya, makasih Bung, makasih semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk pelajaran yang kami boleh terima ya Tuhan. Kami boleh sharing, mendengarkan Tuhan Yesus, dan kami sungguh dikuatkan Tuhan. Kami boleh belajar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rindu, tambahkan iman kami untuk mengerti, untuk bersyukur bahwa apapun yang kami alami, sesulit apapun seperti saat-saat masa ini juga Tuhan tetap ada memelihara kami, dan kami boleh berdiri bersama Engkau Yesus yang menjadi panji kami. Fokus kepada salib-Mu Tuhan, bukan kepada ego kami, bukan kepada persoalan-persoalan kami yang sering membawa kami, menenggelamkan kami, bahkan menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi biar kami boleh semakin mendekatkan diri ya Tuhan, ada tetap tinggal dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bung Sem yang sudah berbagi berkat ini Tuhan. Bahkan semua kami yang ada, Nia, Rini, semuanya Tuhan Yesus, Wewe dan keluarga, Karika, Murni, semuanya Tuhan Yesus yang hadir. Kami percaya Engkau memeteraikan setiap firman-Mu pada hati. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tutup Bible study ini. Haleluya.
Amin. Makasih Bu. Makasih Makasih semuanya. semuanya. Ya. Makasih ya teman-teman. Selamat malam.